Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian. Bersyukur kepada Tuhan kita masih bisa bernafas untuk menghirup udara segar pagi ini. Mari kita berdoa untuk siap mendengar renungan firman Tuhan. Selamat pagi Bapak yang baik, kami bersyukur untuk hari yang baru dan berkat yang baru pada pagi hari ini. Terima kasih untuk anugerah-Mu, beri kami hikmat Allah untuk bisa memahami dan mengerti kebenaran firman-Mu, sehingga firman-Mu menjadi terang dalam setiap langkah hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Tema kita pagi ini, jangan panik, diambil dari Bilangan 14 ayat 2 sampai 9. Bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun, dan segenap umat itu berkata kepada mereka, "Ah, sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini. Mengapakah Tuhan membawa kami ke negeri ini supaya kami tewas oleh pedang dan istri serta anak-anak kami menjadi tawanan? Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir?" Dan mereka berkata seorang kepada yang lain, "Baiklah, kita mengangkat seorang pemimpin lalu pulang ke Mesir." Lalu sujudlah Musa dan Harun di depan mata seluruh jemaat Israel yang berkumpul di situ. Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata kepada segenap umat Israel, "Negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke dalam negeri itu dan akan memberikannya kepada kita, suatu negeri yang melimpah-limpah susu dan madunya. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka." Menghadapi krisis, kita sering langsung panik. Kita tidak lagi dapat menimbang dengan akal sehat. Tidak jarang kita lalu mengambil langkah yang salah sehingga masalah semakin bertambah rumit. Dalam kondisi kalut, kita pun mudah dipengaruhi oleh berita yang tidak benar. Kata-kata yang mengecilkan nyali kita pun cenderung lebih kita percaya dibanding dukungan yang membesarkan hati. Lebih dari itu, kita dapat kehilangan kepercayaan kepada Tuhan. Kepanikan itulah yang melanda Israel ketika mereka berhadapan dengan wilayah yang harus mereka taklukkan. Tuhan sudah berjanji bahwa tanah Kanaan akan Tuhan berikan kepada Israel. Namun pikiran mereka justru tertuju kepada penduduk kota yang tinggi besar dan bukan kepada Tuhan. Mereka menjadi gaduh dan hendak mengangkat pemimpin lain untuk pulang ke Mesir. Pada dasarnya mereka sebetulnya sedang melawan Tuhan. Musa dan Harun bersujud, ngeri membayangkan murka Tuhan yang bakal melanda. Sedangkan Yosua dan Kaleb berusaha membujuk agar orang Israel tidak merasa kalah sebelum berperang. Sungguh aneh, umat yang dipimpin dengan penuh keajaiban dan kasih sayang oleh Tuhan sekarang berbalik melawan Tuhan. Dalam konteks kita saat ini, musuh kita bukanlah manusia, melainkan penghulu dan roh-roh jahat di udara. Kita juga diminta tunduk kepada Allah dan melawan iblis. Kita tidak boleh gentar, kalah oleh pengaruh suara pesimis teman-teman kita.
marilah terus berjuang dengan mengandalkan kuasa Tuhan. Penyertaan Tuhan cukup memberi kekuatan kepada kita untuk melawan si jahat. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga untuk kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Kami mau belajar untuk tidak panik dalam menghadapi segala sesuatu, karena kami tahu Engkaulah yang akan memberikan petunjuk dan hikmat untuk bisa menyelesaikan segala sesuatu. Berikan kami hati yang tenang, dan kami minta kepekaan lebih lagi untuk mendengar suara-Mu. Kami bersyukur karena Engkau mengirimkan Roh Kudus yang selalu menolong kami di dalam segala situasi. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.